Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga imunitas supaya kita tetap bisa belajar dengan menyenangkan. Berjumpa lagi bersama saya di Ruang Sejarah, tempat upgrade informasi seputar sejarah Indonesia di era teknologi 4.0 menuju 5.0. Bagi kalian yang belum menonton seri 001, silakan lihat terlebih dahulu. Link ada di deskripsi video berikut ini. Setelah kemarin pada video pembelajaran seri 001, kalian sudah mempelajari apa itu definisi sejarah, apa itu konsep dasar sejarah yang meliputi manusia, ruang, dan waktu, di mana tiga konsep tersebut saling berkaitan. Serta kalian juga saya arahkan untuk belajar pemanfaatan teknologi di era 4.0 menuju 5.0 dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, setelah seri 002 ini, saya akan mengajak kalian semua untuk belajar berkreasi, belajar sejarah Indonesia di era 4.0 menuju 5.0 menggunakan pemanfaatan teknologi ilmu komunikasi. Tunggu video dari saya. Sebelum memulai seri 002 dengan pembahasan cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah, maka akan saya kenalkan dulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Jadi yang biasa kita kenal atau kita dengar dengan sebutan atau ada istilah dari Sabang sampai Merauke, itu merupakan salah satu unsur dari wawasan Nusantara. Loh Pak, kan Indonesia terpisah-pisah pulaunya. Apa yang menyatukannya dalam wawasan Nusantara? Jelas, yang menyatukannya adalah wilayah perairannya. Karena tanah air Indonesia mempunyai wilayah perairan, tidak hanya daratan-daratannya saja atau tidak hanya pulau-pulaunya saja. Bagaimana? Sungguh sangat kaya kan tanah air kita? Saja, marilah kita ikuti seri 002 pembahasan dimulai dari sekarang. Yang pertama yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Ini adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Konsep berpikir kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari aspek tertentu. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan suatu masalah. Yaitu contohnya, jika kita tanpa berpikir secara runtut dalam memecahkan suatu masalah, maka dalam mengidentifikasi masalah tersebut kita akan dihadapkan dengan solusi yang kurang tepat atau jalan keluar yang tidak terlihat karena kita tidak berpikir secara runtut, secara kronologis. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kenapa kita mempelajari cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah? Karena sebagai pola pandang kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah peristiwa tersebut akan kita maknai sebagai peristiwa sejarah. Cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian tertentu, dan pada waktu tertentu pula. Masih berhubungan dengan pembahasan waktu dan waktu-waktu tertentu, maka kita kenal dengan periodisasi.
Periodisasi yaitu pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembahasan waktu. Ya, pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembahasan waktu tersebut termasuk ke dalam cara berpikir diakronik. Saya berikan contohnya, nanti kalian cari contoh sendiri. Di era 4.0 menuju 5.0, ingat, era teknologi. Contoh berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. 1. Baca sendiri ya, sudah ada itu. Bagaimana? Sudah paham contohnya? Kalian harus mencari sendiri contohnya, selain contoh yang saya berikan. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, yaitu cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik dikaitkan keadaan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Contoh, kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Berarti bahasan sejarah tersebut fokus terhadap masa kependudukan Jepang di Indonesia saja dan dibahas secara mendalam serta tidak membandingkan kependudukan Jepang di negara lain. Pendapat bahwa menerapkan konsep berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah secara mendalam, maka perlu dengan pendekatan 5W+1H. Apa itu 5W+1H? Ya, artinya kita perlu memahami suatu peristiwa sejarah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang terangkum dalam 5W1H. Ini saya ambil dari buku ya. Yang pertama, what? Berarti apa? Apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu peristiwa? Kemudian WHO itu ya. Berarti siapa? Siapa pelaku dalam peristiwa sejarah itu? When, berarti kapan? Kapan peristiwa sejarah itu terjadi? Why, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Where, berarti di mana? Di mana peristiwa sejarah itu terjadi? Dan how, bagaimana proses peristiwa sejarah itu terjadi? Demikianlah video seri 002 tentang cara berpikir sejarah. Tetaplah bijak dalam memanfaatkan teknologi di masa kini, karena keberhasilan masa depan Indonesia tergantung kalian para pemuda dalam mencintai dan menjaga sejarah Indonesia, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi. Jangan lupa ikuti terus Ruang Sejarah, tempat upgrade seputar info pengetahuan tentang sejarah. Saya Muhammad Hanif, see you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam sejarah Indonesia.